Welcome back everybody. Jumpa lagi dengan saya, saudara semua di seluruh Indonesia Raya. Ya, dalam video kali ini saudara semuanya di seluruh Indonesia Raya, saya mau kasih tahu informasi yang sangat penting ini, penting banget ya. Kenapa penting banget? Karena Anda harus tahu bahwa sudah merebak lagi virus COVID-19 varian baru. Ya, COVID-19 varian baru dari Botswana, Afrika Selatan. Ini sangat berbahaya. Ya, virus ini sangat berbahaya dibanding varian Delta yang kemarin ya, bulan Juni kemarin, dan ya itu yang sudah selesai, yang masih ada yang sudah nggak, kurang begitu mempan lagi. Itu varian Delta itu jauh lebih tinggi adalah virus B, namanya B11529 dari Afrika Selatan, Botswana. Katanya menurut berita bahwa virus itu sudah terbang ke Hong Kong. Jika virus itu terbang ke Hong Kong, berarti sebentar lagi bisa ke Indonesia. Saya nggak tahu apa hubungannya Hong Kong terus datang ke Indonesia. Ya mungkin saya pikir mungkin banyak TKI kali di Hong Kong. Jadi sebentar lagi ke Indonesia. Mungkin begitu kali prediksi mereka, hitungan mereka gitu. Tapi yang jadi masalah di sini, bahaya di sini adalah virus ini lebih tinggi, ya, punya mutasi yang banyak dan bisa menyerang kekebalan tubuh dan lebih berbahaya dari varian Delta. Nah, sebelum kita bicara virus dulu, kenapa hari ini saya harus bicara tentang, di video ini saya bicara tentang virus? Saya di video ini kan bicara tentang keuangan, investasi, ya, ekonomi, ya. Kenapa saya harus bicara tentang virus? Supaya Anda tahu bahwa yang membuat inflasi tinggi, yang membuat dunia carut marut, runyam, ya, nggak jelas sampai ekonomi dunia saat ini, itu awalnya karena virus pertama kali di provinsi Wuhan, China, menyebar ke seluruh dunia dan adanya lockdown dan segala macam, dan membuat ekonomi dunia menjadi nggak jelas sampai sekarang ini. Jadi harus kita bahas tentang virus, karena virus inilah yang membuat ekonomi jadi nggak jelas sampai dengan saat ini. Oke? Supaya Anda tahu bahwa di Eropa, ya, bukan hanya di satu negara Eropa saja seperti Austria, Belanda, Jerman yang sudah lonjakannya luar biasa, tapi di Eropa sudah mereka sudah wacanakan untuk melockdown kawasan zona Eropa, ditutup semua. Jika ini terjadi, ya pasti terjadi karena angka lonjakannya sudah cukup tinggi. Di negara Eropa yang ekonomi paling terkuat, di Jerman, itu sudah cukup tinggi dan sudah mau lockdownnya. Jika lockdown kawasan zona Eropa, maka Eropa akan mengalami penurunan ekonomi, mendekati kebangkrutan, dan perlambatan ekonomi yang terjadi di Eropa. Ini akan mempengaruhi, dampaknya yang dibilang Ibu Sri Mulyani, spillover. Nah, ini akan terjadi di mana-mana sampai ke negara kita juga, pasti, ya. Ya pasti. Nah, yang kontainer, ya, kita bicara kontainer, terhambatnya pelabuhan akan menjadi hantu, tidak ada yang mendistribusikan, ya jelas karena ada lockdown, ruang gerak mobilitasnya dikarantina, ditutup, manufaktur tidak berproduksi. Jadi betul Eropa akan mengalami kebangkrutan, perlambatan ekonomi, ya, spill over lagi ke Indonesia. Oke. Itu Eropa, dan yang paling negara pengekspor, impor terbesar dan ekspor terbesar adalah China. Itu juga sudah lockdown, sudah menutup semuanya, ya, sudah bahaya, sudah menerapkan sistem nol virus. Luar biasa. Jika China terjadi apa-apa, China batuk-batuk sekarang, maka spillover, kita akan batuk-batuk juga negara kita. Jadi hati-hati, makanya indeks harga saham gabungan hari ini sudah mulai batuk-batuk, ya, hampir 2% tutupnya, ya, seluruh Asia, ya, terbakar, indeks sahamnya jatuh hari ini, hari Jumat tanggal 26 November 2021 ini. Karena apa? Bukan karena lain, karena virus pertama kali, katanya beritanya begitu. Jadi kita harus pantau, hati-hati, kita cermati, kita waspada karena virus COVID-19 merebak lagi. Kita kembali lagi ke awal tahun 2020, kejadian itu terulang kembali. Nah, ini yang saya harus bilang, the history repeat itself. Jadi nanti 2022, jadi 2 tahun dari kejadian itu akan terjadi global market crash. Dan prediksi saya sejak tanggal 4
Oktober 2021 saya mengatakan di semua video saya bahwa market crash Maret 2022 itu akan terbukti. Tanda-tanda itu mengarah ke sana, ke Maret 2022. Ya, market crash global. Tahun 1998 adalah ada krisis moneter Asia. 2 tahun kemudian terjadi krisis juga. Begitu, the history repeat itself. Oke. Di China ini kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan ya. Sudah kiamat katanya, kiamat, selalu beritanya kiamat kontainer ya, benar-benar itu sudah di pelabuhan itu banyak sekali tumpukan ya kontainer-kontainer dengan kebijakan mereka yang lockdown itu, para awak-awak kapal yang dikarantina hampir 2 bulan dan tidak ada pergantian awak kapal baru. Ini menghambat pengiriman barang tetap di itu, dan biaya di pelabuhan membengkak, biaya barang membengkak. Ini membuat inflasi, karena kalau dibebankan ke konsumen terus, akhirnya jadi inflasi tinggi. Nah, inilah faktor-faktor yang membuat ekonomi semakin gak jelas, semakin kacau ya, amburadul di sini. Karena apa? Karena virus ini, karena lockdown, karena menutup mobilitas orang, menutup ruang gerak. Ya, transportasi lumpuh, akhirnya itu biaya jadi tinggi, membengkak. Sementara di negara belahan bumi utara itu memasuki musim dingin di Desember, itu butuh persediaan makanan, butuh energi ya, dan juga menjelang Natal ya, itu kebutuhan akan sangat tinggi sekali ya. Nah, inilah yang membuat inflasi tidak terbendung di Amerika. Pusing juga itu sih Joe Biden dengan Jerome Powell, maka mereka akan cepat-cepat untuk bisa secepatnya menaikin suku bunga. Jadi tapering ini dia dipercepat programnya. Makanya saya katakan selalu bulan dalam video saya yang saya bicara lagi tentang rupiah itu, yang saya sudah bicara juga di bulan Oktober juga, tanggal 4 itu juga saya katakan bahwa rupiah kita itu harus ke level 18.000 itu pada tahun 2022. Saya tidak bisa pastikan itu bulan apa, tapi kalau market cash bulan Maret, tapi rupiah di tahun 2022 itu akan mendekati level 18.000, bahkan pecah level 18.000 per US dollar itu. Anda lihat IDR kita 18.000, itu pasti terjadi. Kenapa? Ini namanya history repeat itself. Kejadian-kejadian ini kita sudah bisa membacanya, kita sudah bisa ini menganalisanya sebelum itu terjadi. Ya, jadi ini bukan kita seperti paranormal atau bukan apa. Saya ini dari tahun 1998 ya, saya sudah bekerja. Pertama kali lulus kuliah saya sudah bekerja di dunia valuta asing keuangan. Saya sudah mengamati itu. Saya sudah melihat kejadian-kejadian mulai terus ya, market crash 2028 saya alami sendiri, uang saya juga habis, saya juga alami sampai dengan detik ini. Kalau Anda katakan kenapa kok kamu bisa tahu? Ya kalau saya nggak tahu berarti saya orang paling bodoh di dunia. Buat apa saya selama ini? Ya dipertanyakan, jadi selama ini Anda kemana gitu loh, ditanyakan balik. Kalau sudah bertahun-tahun Anda tidak tahu ya lucu jadinya kan. Jadi saya pasti tahu. Jadi itu benar akan terjadi. Nah, Anda tinggal buktikan saja. Ya, buktikan saja bahwa itu Maret itu akan terjadi. Angka-angkanya sudah mengarah ke sana. Wah, tapi yang saya mau jelasin ke Anda sekarang bahwa memang ini ada daya kejut seluruh dunia, karena di Eropa itu sudah benar-benar luar biasa ya. Sudah lockdown seluruh kawasan ya. Kawasan Eropa kalau sudah lockdown maka mempengaruhi ekonominya. Ada perlambatan ekonomi di Eropa, yang pasti ada kebangkrutan di Eropa. GDP-nya menurun dan segala macam. Kalau ditutup ya pasti Eropa akan jadi lambat. Jika Eropa jadi lambat ya, itu sudah pasti mata uang Eropa itu pasti terpojok dalam ya, sudah terpojok dalam. Nah, yang jadi begini, yang saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa rupiah kita ini kan angkanya kan sudah jelas. Yang saya bilang ke level 18.000 itu kan bukan saya bicara tidak pakai data, angkanya sudah jelas. Kementerian Keuangan kan sudah merilis data tanggal 1 sampai tanggal 15 November ya. Itu sudah ada capital outflow yang pulang ke negaranya, itu sudah
angka 23 triliun rupiah, dan orang Kementerian Keuangan sendiri yang bilang angka ini akan bertambah lagi, akan di bulan-bulan berikutnya. Nah, kita belum mengetahui dari tanggal 16, tadi kan 1 sampai 15, 16 sampai tanggal 30. Nah, data itu nanti pada bulan Desember akan kita ketahuan berapa triliun lagi yang pergi. Yang pasti terjadi capital outflow. Kemarin 1 sampai 15 November 23 triliun sudah pergi, maka tanggal 16 sampai tanggal 30 pasti angka lebih tinggi dari 23 triliun rupiah yang pergi. Karena sudah jelas rupiah kita hari ini ditutup 14.300 kan. Nah, itu sudah tanda-tandanya. Tapi Anda tenang saja, ini tidak ada pengaruh dengan indeks harga saham gabungan. Bursa Efek Indonesia secara history bahwa Desember itu akan ada winter dressing. Tetap bursa saham bukan hanya di indeks di Bursa Efek Indonesia ya IHSG-nya, tapi di seluruh dunia bursa saham itu akan kembali bullish ya, naik sampai akhir Desember, Januari efek. Nah, Februari itu Anda harus hati-hati karena itu mendekati crash. Nah, jadi walaupun Bursa Efek Indonesia itu bullish trend, tapi rupiah tetap pelan-pelan melemah karena ada capital outflow pergi. Nah, ini satu lagi yang saya bicarakan di sini adalah mengenai kenapa begitu rupiah melemah. Bulan Desember yang selalu amati selama saya mulai mengenal ini dunia ini ya, tahun dunia ekonomi ini ya, dunia trading investasi ini. Sejak saya mulai bekerja tahun 98 dan walaupun saya sudah tidak bekerja lagi, tetap saya amati terus bahwa di bulan Desember tidak pernah rupiah menguat. Itu saja patokan saya, this history repeat itself. Inilah bocoran saya. Makanya selalu saya katakan bahwa walaupun para analis ya, para ekonom ya, orang BI sendiri bilang wah cadangan devisa kita bertambah, karena account kita surplus, maka rupiah akan tren menguat. Saya cuma senyum dalam hati. Saya katakan bahwa saya punya data yang cukup kuat, karena data history lebih kuat daripada data-data itu. History repeat itself. Setiap akhir tahun Desember itu selalu rupiah kita agak melemah trennya. Maka rupiah ini akan, ini 14.300 tutup Jumat ya. Nanti Anda buktikan omongan saya nih. Senin Anda buktikan bahwa rupiah sudah mungkin bisa tutup di Jumat minggu pertama mulai bulan Desember sudah 14.400, 14.500 dan pelan-pelan sampai puncaknya tahun-tahun depan ke level 18.000. Kita buktikan sama-sama, oke? Nanti di situ baru Anda katakan bahwa walaupun video yang subscribe-nya sedikit, yang nontonnya sedikit, tapi ini bermutu, oke? Kita lanjut dengan virus. Ya. Virus ini sudah yang varian yang berbahaya ini dari Botswana, Afrika Selatan ini, para ahli virologi, ya, ada ahli yang mengurusi virus, itu mengatakan bahwa virus baru ini sangat luar biasa, ya, virus COVID-19 ini, karena dia bisa membawa 32 mutasi pada sisi lonjakannya, lonjakan proteinnya katanya gitu. Mutasi pada protein lonjakan ini dapat mempengaruhi kemampuan virus untuk menginfeksi sel dan juga menghambat kekebalan tubuh kita ini. Ya, jadi sangat-sangat bahaya, harus dipantau benar. Ini luar biasa, virus ini lebih dahsyat daripada varian Delta, ya, B11529 dari Afrika Selatan ini. Ini sangat luar biasa. Jadi para ahli virologi mengatakan kita harus pantau ini virus ini, ya. Karena mereka bilang profil virus ini sangat mengerikan. Nah, mereka mengatakan mengerikan. Jadi sangat mengerikan. Ini menurut Dr. Tom Peacock, ahli virologi dari London, ya. Ada juga profesor mikrobiologi dari Universitas Cambridge, ya, namanya Ravi Gupta, ya. Dia juga ikut mengkonfirmasi hal yang sama. Dia mengatakan bahwa memang benar dari hasil penelitian dia mengatakan ada 2 mutasi dalam virus B11529 ini yang bisa meningkatkan efektivitas, ya,
dan virus ini bisa mutasi baru ini bisa mengurangi pengenalan antibodi. Jadi Anda yang sudah vaksin ya 2 kali 3 kali itu virus ini tidak bisa mengenal itu antibodi itu, jadi tembus. Jadi virus ini sangat berbahaya. Selain dia bisa memiliki banyak mutasi, ya, varian baru ini juga dikatakan tidak mempan dengan vaksin-vaksin yang sudah ada, yang tersedia di sekarang ini. Jadi virus ini luar biasa. Jadi ini kita akan kembali lagi ke masa-masa awal-awal pandemik pada awal-awal tahun 2020 lagi. Jadi kembali lagi karena vaksin Anda sudah vaksin sekarang juga tidak mempan dengan virus varian baru ini, mutasi baru ini yang dari Afsel ini, B11529 ini. Jadi dunia ini bukan semakin baik ya. Tahun 2022 virus ini membuat tambah terpuruk lagi. Nah, ini ilmuwan ini juga mengatakan bahwa ya memang hal ini sangat berbahaya ya, karena varian ini B11529 ini dapat memiliki banyak mutasi dan juga dapat menghindari pertahanan tubuh. Jadi memang pertahanan tubuh yang sekarang kita sudah vaksin 2 kali 3 kali ini tidak mempan. Ini semua ahli virologi mengatakan ini. Banyak sekali data mengatakan bahwa ini memang sangat luar biasa. Jadi ini kan kita bicara data, bicara logika para ahli. Jadi yang sama, dan WHO juga sudah menutup penerbangan-penerbangan, menghimbau ke seluruh dunia untuk membatasi, menutup penerbangan ke Afrika Selatan, ke negara Afrika, dan juga China, Hong Kong, China sudah menutup 500 penerbangan. Nah, ini sudah tanda-tanda bahwa dunia sudah kembali lagi seperti awal pandemik, lockdown total, membuat dunia mengalami perlambatan ekonomi lagi. Kita mengalami lagi kemunduran lagi. Nah, sementara akhir tahun Desember ya, di mana negara-negara di belahan bumi utara memasuki musim dingin, ya pasti mereka butuh persediaan makanan, ya butuh energi, ya berarti permintaan cukup tinggi di sini, ya menjelang Natal juga. Nah, disinilah akan mempengaruhi kenaikan harga barang di sini, karena distribusinya kurang ya, terhambatnya kontainer di mana-mana, maka inflasi cukup tinggi. Amerika pusing, Presiden Joe Biden dan Jerome Powell pusing setengah mati, maka mereka akan mempercepat program ini, tapering ini dan segala macam supaya suku bunga cepat dinaikkan. Nah, tanda-tanda mengarah ke market crash 2022 itu semakin nyata lagi, semakin dengan tanda-tanda COVID-19 ini. Jadi memang benar apa yang kita bilang, the history repeats itself, itu benar. Tanda-tanda alam mendukung hal itu. Jadi kita akan buktikan nanti pada Maret 2022, kejadian terbesar sepanjang sejarah dunia, market terperosok ke dalam itu akan terjadi di Maret 2022. Anda catat video saya ini, Anda catat omongan saya ini, kita buktikan sama-sama. Oke, walaupun video ini yang channelnya ditonton sedikit orang, subscribe-nya jumlahnya sedikit, tapi lebih bermutu dibanding video yang lain. Saya mohon maaf saya katakan ini. Oke, Anda tidak usah khawatir untuk di bulan yang kejadian yang November ini sementara, tapi Desember tetap market bullish lagi kembali di seluruh dunia sampai Januari, Februari ya, tetap bullish ya. Tenang saja, tetap bullish. Ada window dressing, ada January effect. Nah, nantinya ini saya sempat mencatat sedikit bahwa tetap gold itu Anda nggak usah khawatir, gold itu akan sampai ke level tertinggi, menembus 2000. Harga tertinggi gold nanti akan pecah di 2072 pada 7 Agustus 2020. Gold akan mencapai targetnya ke 2125 per troy ounce, dan indeks Dow Jones itu akan mencapai 37.800 ya, dan setelah itu dia akan turun jauh, akan jeblok 45% ke 21.500. Begitupun juga Nasdaq akan terbang tinggi menuju targetnya ke 17.000 dan akan turun 60%. Jadi Nasdaq itu yang indeks
yang paling turun banyak itu Nasdaq, bisa 60% turunnya setelah harga tertinggi nanti di 17.000 turun ke targetnya 6.800. Nah, Nikkei akan terbang tinggi ke 30.380 dan akan turun 41% ke 17.000. Ini prediksi saya dan semoga ini akan terjadi. Anda catat itu. Terima kasih atas video saya ini. Semoga Anda semua terberkati dengan video ini. Anda mendapatkan profit yang maksimal, Anda dapat hal yang bermanfaat dari sini. Trading Anda, investasi Anda akan dapat memaksimalkan profit dari sini. Pokoknya Anda akan happy endingnya setelah Anda mendengarkan video saya ini. Dan satu lagi yang sangat penting ya, Anda jangan lupa bahwa ini hal yang sangat penting ya. Bagi Anda yang belum subscribe channel YouTube ini ya, kalau Anda nonton video ini, di bawah video ini masih ada tulisan merah subscribe. Kalau ada subscribe-nya masih berwarna merah, itu berarti tanda bahaya. Merah itu bahaya. Jadi Anda cepat-cepat harus Anda tekan itu subscribe, supaya berubah menjadi hitam atau abu-abu. Kalau dia sudah berubah warna dan jadi merah, itu berguna bagi Anda. Jadi mohon Anda subscribe channel YouTube ini. Dan Anda juga setelah itu Anda tekan lonceng ya, semua. Jadi Anda bisa subscribe, Anda tekan lonceng supaya Anda bisa dapatkan notifikasi dari video saya berikutnya. Mohon Anda subscribe. Jangan biarkan subscribe berwarna merah di video YouTube Anda. Terima kasih, sukses untuk Anda.